Oke, selamat malam semua untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan diskusi sesi pertama atau diskusi pertama dari sesi jurnal diskusi jurnal The Logos. Jadi ini adalah sesi pertama karena kita akan pasti menyelenggarakan diskusi pada kesempatan yang lain. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kita yang sudah aktif dalam mempersiapkan diskusi pertama. Diskusi pertama kan kita membahas tentang membedah buku novel Kemelut Kasta yang ditulis oleh saudara Arist Voge. Dan berdasarkan penilaian saya, kita tampil sudah luar biasa, kita mempersiapkan diri sudah luar biasa, dan saya ingin memberikan selamat dan profisiat untuk semua yang sudah bekerja keras menyukseskan acara diskusi yang diselenggarakan tanggal 13 Februari kemarin. Jadi saya ingin berterima kasih pertama-tama untuk Jeko yang sudah menyiapkan hampir semua hal, mulai dari poster, banner, lalu juga menyiapkan jalannya diskusi dengan segala peralatan, misalnya YouTube dan lain sebagainya, komputer dan lain sebagainya. Jadi Jeko, kau luar biasa, karena saya kira tanpa Jeko nih kita tidak mungkin bisa menyelenggarakan diskusi ini dengan mulus ya. Saya pikir kalian semua setuju ya? Saya pikir setuju, seperti Pak. itu. Karena si Jeko nih ya luar biasa. Jadi dia itu menurut saya adalah anugerah untuk PKK. Jadi luar biasa. Besok-besok kalau kau mau minta beasiswa atau minta rekomendasi untuk beasiswa atau untuk apa saja, kamu bisa minta saya ya kok. Saya akan memberikan rekomendasi yang luar biasa untuk kamu. Oke, itu untuk Jeko ya. Jeko luar biasa. Kita harus beri apresiasi yang luar biasa untuk Jeko. Yang kedua untuk Catherine. Catherine ini luar biasa juga Catherine. Sudah tampil sangat baik waktu kegiatan kemarin. Dan sebagai manusia tentu kita tidak sempurna tampilnya, apalagi itu penampilan pertama. Tapi saya melihat kamu melakukan itu luar biasa. Kamu mempersiapkan acaranya, susunan acaranya, kamu buat sendiri kata pengantar dan lain sebagainya. Kamu yang mengontak pembicara, berdialog dengan pembicara yang akan menjadi keynote speaker pas diskusi itu saya pikir luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Catherine, saya perlu memberi apresiasi yang sangat besar untuk Catherine, karena Catherine bisa melakukan itu semua. Saya bantu tapi sedikit sekali, tugas saya membantu Catherine. Benar Catherine? Jadi saya cuma mengoreksi sedikit-sedikit dan memberi arahan sedikit-sedikit, tapi semua hal yang lain itu Catherine lakukan sendiri. Jadi luar biasa. Lalu untuk Christine juga saya perlu memberikan apresiasi. Jadi Christine ini menyiapkan surat undangan, bekerja sama dengan Jeko, lalu juga turut membantu Catherine, dan juga ikut aktif dalam mempersiapkan diskusi. Jadi Christine juga saya ucapkan terima kasih banyak, karena kamu juga berkontribusi sangat luar biasa dalam menyukseskan diskusi novel Kemelut Kasta kemarin. Jadi untuk kita semua saya ingin mengucapkan profisiat ya untuk kita semua, karena kita menyelenggarakan itu untuk pertama kali dan kita melakukan itu dengan sukses. Dan kalau orang mau lihat kerja kita atau apa yang sudah kita lakukan, mereka bisa lihat di YouTube. Dan saya lihat respon kawan-kawan atau teman-teman yang melihat apa yang kita lakukan, diskusi yang sudah kita lakukan, mereka sangat senang dan sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi profisiat ya, kalian baru tingkat 2, baru semester 4, tapi kalian bisa melakukan itu, saya pikir luar biasa. Jadi menurut saya kalian luar biasa. Dan sebelum saya melangkah ke hal yang berikut, mungkin juga saya perlu berterima kasih untuk Nonet. Jadi Nonet ini masih semester 1, semester 2 ya sekarang.
Nonit juga luar biasa, dia juga berpartisipasi mendukung, walaupun dari jarak jauh dia saya pikir juga ini turut berkontribusi. Dan Nonit, saya pikir kamu perlu belajar dan perlu ikut secara aktif, karena nanti kalau Catherine sudah tamat atau Christine sudah tamat, nanti tongkat estafet ini akan diserahkan kepada Nonit, dan mungkin nanti ada beberapa teman yang lain ya. Saya suka Nonit karena Nonit ini aktif, jadi bagus, aktif dan mau belajar. Dan saya kira sebagai mahasiswa hal itu sangat baik, karena saya dulu tidak punya kesempatan seperti kalian ini. Dulu saya belajar di Sekolah Lero, lalu di UGM, lalu sampai ke Australia di University of Melbourne. Saya tidak atau jarang mendapatkan kesempatan seperti ini. Tapi kamu punya kesempatan seperti ini, walaupun awal kalian takut, tapi akhirnya kalian berani coba maju dan luar biasa. Walaupun ada orang yang menyindir atau tidak percaya bahwa kita bisa melakukan itu, tapi ternyata kita bisa melakukan itu. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk semua ya. Nah, sekarang kita masuk kepada masuk pada acara evaluasi. Jadi walaupun apa yang kita buat kemarin menurut saya itu sudah sangat luar biasa, kita sukses melakukan itu, tapi tentu sebagai manusia, sebagai orang yang terus belajar, kita tentu ingin agar kali berikut kita akan melakukan lebih baik. Kalau ada kekeliruan sedikit, ada hal-hal yang kurang memuaskan kita pada pertemuan pertama, kita bisa memperbaiki itu. Jadi kita ingin mengevaluasi. Jadi hari ini kita evaluasi secara serius. Jadi mungkin bisa ada kata-kata yang agak keras, atau mungkin ada kata-kata yang kurang enak. Nah, kita terima saja ya, karena ini evaluasi. Jadi mungkin ada yang halus, ada yang keras, tapi saya pikir tidak apa-apa. Namanya kita belajar, kadang-kadang geseran-geseran seperti itu tuh hal biasa. Menurut saya itu biasa. Lebih baik kita berterus terang daripada kita memuji tapi justru menjatuhkan ya. Jadi pujian itu kalian jangan melihat sebagai ini. Pujian itu kadang-kadang membuat kita tidak berkembang. Jadi kita bisa memuji tapi sekaligus kita harus berterus terang untuk mengkritik atau mengoreksi. Oke, jadi sebelum kita mengevaluasi kegiatan kemarin, saya ingin mengevaluasi satu-satu ya. Jadi saya ingin memulai dari Catherine. Nah, untuk Catherine, sebelum kami mengevaluasi, mungkin Catherine bisa mengevaluasi dirinya sendiri dulu. Kira-kira menurut kamu yang kurang di mana? Kamu rasa puas atau tidak? Nah, kamu bisa berbicara sendiri. Nanti kalau apa yang kamu tidak lihat, nanti mungkin dilihat oleh kami yang lain, oleh Nonit, oleh Christine, dan juga Jeko. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Catherine. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tentu ini merupakan kali pertama saya menjadi moderator di acara yang sangat luar biasa, yaitu dihadirkan oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa pula. Jadi pastinya yang pertama tuh saya rasa minder. Sebagai orang yang pertama kali melakukan diskusi, tentunya akan merasa minder, Pak. Evaluasi untuk diri saya sendiri mengenai diskusi kemarin tuh yang pertama, kalau soal persiapan, saya rasa saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, Pak. Yang pertama, saya sudah mempersiapkan alur, terus proses diskusinya, susunan acaranya tuh saya sudah menyiapkan, saya rasa saya sudah menyiapkan dengan baik. Hanya mungkin dari pihak lain ada yang merasa kalau itu belum cukup, tapi menurut saya sendiri, saya rasa itu sudah baik. Dan yang kedua, soal materi atau topik pembahasan yang awalnya diutarakan oleh moderator, yaitu saya sendiri, saya rasa sudah alurnya sudah tepat dan sudah baik.
tergantung dari pihak yang lain, ada yang setuju atau tidak itu dari mereka. Tapi kalau dari saya pribadi, saya rasa sudah tepat. Dan yang ketiga yaitu pada saat proses diskusi. Kalau pada saat proses diskusi, saya rasa mungkin karena baru pertama, jadi saya merasa grogi dan merasa kurang percaya diri. Jadi banyak kesalahan atau banyak hal yang saya lakukan yang menurut orang-orang itu belum tepat atau tidak benar. Kalau yang saya lihat, saya omongnya itu kadang-kadang lihat di kamera, kadang-kadang lihat di tempat lain, kadang-kadang garuk hidung, kadang-kadang rapikan rambut. Seharusnya itu kan tidak perlu dilakukan oleh seorang moderator, tapi karena saya merasa gugup, jadi hal-hal seperti itu saya tidak bisa hindarkan. Jadi saya melakukan, maksudnya kayak seperti orang salah tingkah, tapi karena memang itu untuk menutupi rasa groginya saya, Pak. Dan saya juga kurang memanage waktu. Jadi pembicara omong saya tidak batasi, terus saya tidak maksudnya tidak langsung menghentikan pembicara atau apa yang omong, tidak sampai batas waktu yang telah saya tentukan. Terus menyangkut yang bertanya juga, saya akan memberikan waktu 2 menit untuk setiap orang yang bertanya. Tetapi pada saat ada 1-2 orang yang bertanya panjang lebar menjelaskan, saya tidak langsung memotongnya karena waktunya sudah selesai, tapi saya biarkan begitu saja. Jadi kesalahan saya juga di situ, Pak, kalau menurut saya. Dan saya juga kurang merasa puas dengan diskusi kemarin karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya, Pak. Saya berharap sekali kalau diskusi kemarin itu merupakan yang pertama dan yang terbaik, tapi karena 1-2 hal yaitu grogi, kurang percaya diri, makanya diskusinya menurut saya kurang berjalan dengan begitu baik. Tapi kalau dari pihak pembicaranya, pihak-pihak yang lain yang ikut berpartisipasi itu saya rasa sudah baik. Tapi kalau dari saya pribadi sebagai moderator, saya rasa kurang. Jadi saya mohon ke depannya kalau ada kesempatan saya akan memperbaiki itu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Catherine yang sudah mengevaluasi dirinya sebagai moderator kemarin, tapi sekaligus juga mengurus hal-hal lain ya. Nah, sekarang kesempatan kita untuk memberikan penilaian kita. Jadi kita bisa memberikan masukan dan juga kritik untuk Catherine. Jadi masukan dan kritik ini semuanya demi kebaikan kita semua, tapi terlebih khusus demi kebaikan Catherine ke depan. Jadi kalau besok-besok Catherine jadi pemimpin atau mau jadi moderator, dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang mungkin dia sudah lakukan seperti yang diakui sendiri pada evaluasi dirinya sendiri tadi. Oke, sekarang saya kira saya akan memberikan kesempatan kepada Jeko untuk memberikan masukan, evaluasi, kritik, saran untuk Catherine. Jadi waktu dan kesempatan sekarang saya berikan untuk Jeko. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Yang pertama, profisiat untuk kita yang sudah melangsungkan diskusi online, diskusi virtual. Kesan saya selama diskusi berlangsung, saya yang paling banyak perhatikan Catherine. Makanya secara tatap muka langsung saya memperhatikan Catherine. Bahkan saya memberikan komentar sedikit-sedikit karena dia melakukan gerakan yang sebenarnya tidak perlu.
seperti yang tadi sudah disebutkan lah. Tapi bagi saya sendiri, Catherine sudah terbaik, Catherine yang terbaik. Bagi saya secara pribadi, Catherine meskipun ada beberapa hal yang menjadi kekurangan, tetapi bagi saya Catherine sudah melakukan yang terbaik, sudah totalitas sekali. Dia sudah totalitas bekerja dengan ekstra, meskipun pada awal kami belum mulai dia sudah bilang ke Jeko, saya pasti akan terlihat sangat gugup, dan juga pastinya saya akan pasti akan grogi. Saya coba menguatkan dia bahwa memang kita baru mulai pertama dan memang semua kalau siapa saja baru mulai pertama pasti akan grogi, akan gugup. Dan juga beberapa hal yang ingin saya evaluasi, yaitu pertama sekali, karena ini saya ngomong secara langsung, secara tatap muka waktu itu, bahwa jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena selama ini yang saya lihat ikut beberapa seminar dengan orang-orang di luar kita, mereka secara profesional, meskipun ada kesalahan-kesalahan tertentu, tetapi tidak terlalu nampak dalam diskusi. Jadi mungkin Catherine bisa, sebenarnya ada banyak video, banyak konten di YouTube yang bisa Catherine belajar secara otodidak. Saya juga belajar secara otodidak. Kalian juga yang sebagai moderator harus bisa secara otodidak. Kita tidak semua kita dapat langsung dari STFK. Jadi kita belajar dari luar. Semoga kedepannya ada diskusi virtual lagi, kita bisa lebih baik. Dan juga yang kedua yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana kita memanage waktu. Ya, karena beberapa kali karena sebelumnya itu kan Pak Emil sudah beritahu bahwa kita sampai 12.20. Kita sampai 12.20, tetapi kenyataannya kita hampir lewat. Kita lewat sampai kurang 15 menit, sampai jam 1. Jadi sebagai moderator kita harus profesional dalam memanage waktu. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi ke depan, kita harus bisa pandai untuk bisa, entah nanti kesannya terhadap kita bagaimana, tetapi itu tugas sebagai moderator harus bisa mengontrol jalannya diskusi dan juga emosi, gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kita kasih waktu, di peraturan kemarin itu tidak sempat ada alokasi waktu para pembicara itu omong. Jadi mungkin hari Sabtu nanti kita bisa membatasi, dan juga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa juga dibatasi. Dan sebagai moderator kita perlu bisa membedakan mana pertanyaan informatif dan juga mana pertanyaan diskusi. Beberapa kali kita dalam diskusi-diskusi di kelas, beberapa dosen sudah beritahu kita harus bisa memperhatikan mana pertanyaan informatif dan juga mana pertanyaan diskusi. Kemarin sempat terjadi lagi. Jadi pada Catherine atau kepada Christine yang nanti akan bertugas hari Sabtu, harus bisa mengerti kira-kira yang pertanyaan dia masuk di informatif atau diskusi. Jangan sampai bisa mengundang tanya dari para peserta. Jangan sampai nanti mereka tanya, sebenarnya itu pertanyaan diskusi, tetapi kenapa dilempar dijawab di pertanyaan informatif. Jadi begitu, kita harus bisa profesional dalam hal itu, jangan melakukan gerakan yang tidak perlu. Dan yang ketiga, dari saya sendiri, saya minta maaf kalau dalam diskusi. Jeko nanti, kamu nanti ada kesempatan kamu nanti. Oh ya, nanti. Oh ya, siap. Oke, jadi itu saja. Oke. Hal yang perlu diperhatikan oleh Catherine. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Jeko, luar biasa masukannya.
saya kira masukanmu ini kami tidak bisa tolak dan saya pikir itu benar, dan Catherine pasti akan menerimanya dengan hati yang lapang ya. Oke, sekarang saya minta Christine untuk mengevaluasi. Christine, kamu hidupkan kameramu. Saya akan mempin kamu. Oke, selamat datang Christine. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam sekaligus selamat datang. Oke, sekarang Christine mungkin bisa memberikan 1-2 kata saran ataupun kritik untuk Catherine kemarin. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Saran dan kritik saya untuk Catherine sebenarnya hampir sama dengan Kak Jeko itu. Dia banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Tadi juga sudah sempat disebutkan Catherine tadi. Tapi saya tahu Catherine awal pada saat pas suruh dia moderator itu, kami dua selalu kontak sebenarnya. Dia masih Stephen kurang ajar Pak. Ini karena pengalaman pertama Catherine sebagai moderator, termasuk saya juga yang nantinya akan jadi moderator. Kami dua selalu kontak, selalu memberikan dukungan. Saya tahu Catherine sangat gugup, apalagi pada saat tanggal 13 hari Sabtu pagi itu. Saya tahu dia punya persiapan, tapi dia sendiri berusaha untuk mengontrol dia punya rasa gugup sendiri dengan banyak meyakinkan dia punya diri bahwa dia bisa menampilkan yang terbaik. Dan saya juga melihat Catherine mempersiapkan diri sangat baik dengan beberapa urutan moderator yang ia persiapkan dan beberapa materi yang ia buat. Saya merasa dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik sebagai seorang moderator. Dan sebenarnya hanya itu saja Pak. Sebagiannya sudah disebutkan tadi. Oke. Terima kasih Christine untuk masukannya. Sekarang kita minta dari Nonit. Nonit, kamu bisa hidupkan kamera. Nanti saya akan pin kamu. Tapi kalau kamu kameranya tidak bisa dihidupin karena sinyal atau apa, karena saya lihat kamu dari tadi hilang muncul. Kamu bisa tanpa kamera, tapi saya pikir kamu bisa hidupkan kamera ya. Nonit mendengar saya? Halo? Nonit, kamu mesti aktifkan mic-mu. Oke, rupanya Nonit ini tidak bisa terkoneksi dengan baik ya. Mungkin dia mendengar kita, tapi ketika dia berbicara kita tidak dengar. Jadi nanti kesempatan Nonit kita akan kasih waktu di kesempatan lain ya. Oke, Christine, Jeko, Om Jeko, ya luar biasa untuk masukannya. Nah, sekarang saya ingin memberi kesempatan untuk Jeko untuk mengevaluasi dirinya. Tapi saya pikir Jeko kamu luar biasa. Om Jeko sudah kerja luar biasa. Jadi bro ini tulang punggungnya PKK, jadi luar biasa. Tapi ya sebagai manusia kan kita pasti tentu ada kekurangan ya Jeko. Dan karena itu ya perlu ada evaluasi. Jadi sebelum kami mengkritik kamu atau memberi saran ke kamu terlebih dahulu untuk mengkritik diri kamu sendiri ya. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Jeko. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung saja. Pada tempat pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Emil yang sudah mempercayakan saya untuk bisa mengoperasi jalannya diskusi virtual, diskusi online tersebut.
Yang menjadi kendala bagi saya sendiri yang pertama itu kalau untuk memanage waktu, saya masih kalah di manage waktu di akhir di finish, pada finishing, di mana Pak Emil harus telepon saya untuk cepat-cepat mematikan Zoom. Ya, memang secara etiket sih saya masih agak canggung, maksudnya secara canggung karena mereka para pembicara juga mereka masih sementara omong. Tetapi ini karena saya ditugaskan, diultimatumkan, makanya saya harus cepat-cepat mematikan kamera. Dan yang kedua, bagi saya sendiri, saya masih kekurangan ilmu pengetahuan soal bagaimana kita harus live stream dari YouTube, live stream dari Zoom dan kita gandeng ke YouTube. Bagi saya masih agak sedikit bingung di situ. Kemarin juga Kawanto ada beritahu dan dia hanya beritahu 5 menit atau 10 menit. Setelah itu saya jalankan operasi semua. Oke. Mungkin kendala saya di situ dan juga ada beberapa teman yang turut membantu saya seperti Stephen, Ricardo, mereka turut membantu saya. Meskipun hanya bantu senyum saja tidak apa-apa, saya juga semangat. Dan juga yang berikut, saya masih agak gugup meskipun saya di belakang layar, saya pemegang itu, mengoperasikan itu barang, tetapi bagi saya masih agak gugup sedikit karena bagaimana nanti koneksinya tidak jalan, atau karena beberapa kali saya mengalami kendala di networknya itu unstoppable, artinya berhenti tiba-tiba. Oke. Jadi dalam hal ini saya kurang profesional, itu mungkin kembali kepada kawanto mereka karena saya beberapa kali tanya bahwa itu mungkin Pak Emil punya jaringan yang networknya yang agak error, karena saya lihat di sinyal itu Pak Emil punya juga agak sinyalnya merah. Jangan sampai nanti sebentar hostnya yang disalahkan, adminnya yang disalahkan karena pembicara pada saat omong kurang jelas. Kalau kita sampai live streaming di YouTube dan banyak juga orang yang menonton, dan kemarin saya cek sekitar hampir 5.000 kali ditonton, tapi kita mendapat apresiasi banyak sekali dari mereka. Mungkin kekurangan saya hanya itu saja. Mungkin kita lihat ya, kalau dalam diskusi virtual nanti saya harap kekurangan tersebut bisa diatasi. Oke, terima kasih banyak. Bravo, Om Jeko, luar biasa. Oke, saya lihat ada Stephen punya muka tadi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Stephen. Dan siapa lagi di situ, Christine? Selain Stephen siapa? Hanya Stephen ya? Stephen, aktifkan mic-mu biar saya dengar kamu ngomong tuh. Kamu tidak aktifkan. Selamat malam. Oke, Stephen, saya ingin ucapkan terima kasih juga ya. Stephen sudah bantu kemarin. Tadi kan saya tidak lihat bahwa ada kamu di sini, jadi saya tidak mengucapkan itu. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kamu, sama Ricardo, sama semua yang membantu ya kemarin. Yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu. Tapi Stephen ini sudah hitam. Kamu harus agak berdiri di terang, Bung Stephen. Kau tidak pakai baju lagi. Aduh, ini bahaya nih, Stephen. Sementara live stream di YouTube nih. Ini nanti masuk YouTube nih deh, Stephen. Stephen, kamu pakai baju dulu. Pergi pakai baju. Kasih ke Christine. Kasih kameranya ke Christine. Tidak pakai baju. Oke, Christine, kamu tetap hidupkan kamera dan matikan. Oke, jadi kita sambil menunggu Stephen pulang, baru kita lanjut. Tidak sopan Stephen ini. Kita live streaming, dia tidak pakai baju lagi. Oke, jadi begini, saya kemarin tuh sambil menunggu Stephen, kita lanjutkan ya.
Oke, Steven sudah ini siap. Oke, Steven, kamu bisa ini. Mungkin kamu bisa kasih masukan atau kritik. Tapi sebelum kamu memberikan masukan dan kritik, kamu perlu mengevaluasi dirimu sendiri dulu. Kemarin itu kekurangan dan kelemahanmu apa ketika diskusi? Apa kontribusimu kurang atau apa? Oke. Setelah itu baru kamu punya hak untuk mengevaluasi teman-teman yang lain nanti. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman dan Pak untuk diskusi online kemarin saya tidak bisa hadir dikarenakan jaringan dan masalah data, Pak. Oke. Jadi saya tidak bisa ikut diskusi secara online. Tapi setelah saya berusaha mencari, waktu itu saya usaha bayar wifi, menonton ulang ini diskusi online yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum saya menilai teman Katrin, saya menilai kelemahan itu hanya saya tidak bisa mengikuti diskusi online. Jadi untuk diskusi online hari Sabtu itu saya tidak ada kerjasama tim bersama Jeko dan teman-teman yang lain. Saya minta maaf. Saya kira itu saja kelemahan saya. Jadi untuk menilai Katrin yang saya nonton dari YouTube, Katrin punya kelemahan di sudah bagus, hanya dia masih gugup. Dia masih gugup terus. Gerak-geriknya kita lihat masih sangat kentara, dia gugup, masih garuk-garuk hidung, rapikan rambut. Terus cara berbahasanya dia kebanyakan bilang selamat pagi, misalnya selamat pagi, itu saya rasa bisa satu paragraf. Jadi itu saja penilaian saya. Sebenarnya Katrin sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi itu pengalaman pertama buat Katrin dan terus pengalaman buat saya, supaya bisa kedepannya kalau saya menjadi moderator saya harus begini. Jadi itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Sip. Terima kasih banyak untuk Steven. Saya kira Steven kau harus siap karena moderator ketiga nanti kamu nanti diskusi ketiga. Saya sudah omong tuh. Oke. Sekarang kamu siap ya? Diskusi ketiga kamu moderator. Tidak tendeng aling-aling nih. Mau kau nakal kah, bajingan di kampus, tetap saya akan suruh kau jadi moderator. Oke? Siap kan? Siap. Diskusi ketiga, Steven moderator. Siap, Pak. Oke, jadi semua kalian sudah ini ya, memberikan evaluasi ya untuk belum lagi. Christine sudah, Jeko sudah. Oke, semua sudah ya. Oke, sekarang tinggal giliran saya ya untuk memberikan evaluasi. Oke, saya mulai dari Christine dulu ya. Oke, Christine, saya kira kamu bekerja luar biasa. Kamu turut membantu diskusi, walaupun kamu hanya sebagai wakil dan tidak memiliki peran apa-apa ya di diskusi ini. Maksudnya tidak tampil di layar, tetapi kamu turut berkontribusi luar biasa untuk urus surat, untuk menemani Katrin, mendampingi Katrin, dan juga mungkin berdiskusi dengan Katrin. Itu saya pikir kamu bekerja luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk itu semua. Tapi mungkin yang kurang dari Christine ini, tapi mungkin ini tidak terlalu banyak ya. Yang kurang itu Christine, menurut saya perlu lebih aktif ya untuk mengontak saya kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang beres.
Jangan malu-malu untuk mengontak, jadi langsung mengontak. Lalu kalau sudah ada di mana, itu harus segera kontak itu. Misalnya kemarin saya tanya, Christine, kamu di mana nih? Sudah jam 7. Kamu tidak pernah kasih tahu, sudah jam 8 itu. Harusnya kamu langsung bilang, oh Pak Emil, saya sudah di sini. Kami sudah standby, nanti kami bla bla bla. Nah, setelah itu saya bisa instruksikan, Christine, sekarang apa yang harus dibuat? Dekati Pak ini atau apa gitu. Jadi hari H itu kalian harus fokus tuh. Di mana posisi kalian itu harus kalian beritahu. Biar koordinasinya lebih lancar. Juga Christine, kamu sebagai wakil di Jurnal Lede Logos, membantu Catherine sebagai ketua. Kamu juga perlu ini mengoreksi teman-teman di bawah kamu, juga mengontrol teman-teman di bawah. Jadi kamu punya otoritas tuh. Misalnya Jeko datang terlambat, kamu jangan tunggu pakai SMS. Jadi kamu bisa langsung ketuk pintunya. Mungkin dia malamnya tidur telat karena harus edit sana sini. Ya dia butuh itu. Jadi kamu langsung. Jadi kadang-kadang kita jadi pemimpin ini, kita kadang tidak bisa mengandalkan media sosial. Kadang kita harus berkorban waktu dan tenaga, termasuk salah satunya itu. Kalau teman kita hilang atau masih belum ini, kamu mesti mendekati. Kamu mungkin boleh efektif datang tepat waktu, tapi kalau misal Jeko terlambat, semuanya terhambat. Jadi itu terhambat itu. Jadi tidak perlu malu-malu. Jadi mengontak, dan ini harus apalagi hari H itu wajib. Kamu mengontak saya. Kalau Jeko bilang Jeko belum datang, itu perlu diberitahu itu. Supaya saya bisa telepon Jeko segera, agar Jeko segera jalan. Atau kamu bisa panggil Jeko. Nah ini penting. Kita itu tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun di hari H. Tidak boleh. Kalau kita buat kesalahan sekecil apapun di hari H, itu bisa jadi hal-hal yang besar yang kita siapkan itu amburadul. Jadi itu perlu. Jadi komunikasi itu kunci ya. Dan saya pikir itu kekurangan Christine. Kurang berkomunikasi. Komunikasinya kurang bagus. Jadi itu yang perlu kamu ingat ya. Jadi tidak perlu segan karena Jeko lebih kakak, senior, tidak jadi soal. Karena kamu punya otoritas untuk melakukan itu. Kamu sebagai wakil di Jurnal Lede Logos yang menyelenggarakan diskusi ini. Jadi kamu bisa saja memanggil Jeko dan mengontrol dia. Oke, saya pikir hanya itu saja koreksi saya untuk Christine. Sekali lagi profesiat, Christine bekerja luar biasa. Oke, thanks banyak untuk kita. Saya pikir kita kerja sudah luar biasa. Dan ini minggu depan diskusi besar nih. Ini mungkin salah satu diskusi besar di NTT. Jadi kalian jangan main-main ini. Saya share di Facebook. Oke. Jadi kita perlu buat yang terbaik minggu depan supaya bisa lebih baik dari yang kemarin. Oke? Bisa lebih baik dari yang kemarin. Dan saya yakin pasti akan lebih baik. Christine, siapkan baik-baik. Christine, kamu perlu siapkan baik-baik ya. Dan saya kira Christine harus belajar dari Catherine. Ya. Apa yang Catherine buat salah kemarin, kamu perlu pelajari itu supaya jangan buat salah yang sama. Jadi tugas kamu yang kedua itu biasanya lebih ringan dari yang pertama ya. Orang pertama itu lebih berat. Walaupun kamu menghadapi pembicara yang lebih berat di kesempatan kedua, tapi tetap kamu harus mempersiapkan diri lebih baik dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang dibuat oleh Catherine dan Jeko. Kita semua tidak boleh melakukan kesalahan yang sama ya. Nah, lain kali kalau ada kritik ya kita akan lakukan hal yang sama, evaluasi hal yang sama. Jadi selebihnya kalau seandainya ada kata yang salah dari saya atau apa, saya minta maaf. Tapi saya kira ini semua demi kebaikan kita bersama dan kebaikan kalian masing-masing. Saya yakin kalian ini pasti akan jadi pemimpin yang hebat ke depan ini. Orang-orang yang hebat. Jadi ini saya ingin, kalau saya lama di Lede Logos, saya akan buat kamu itu lebih baik dari